Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lino Adarmesti dengan NIM A10122241103. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester dengan tema perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia. Baik, yang pertama, perkembangan hukum laut internasional. Hukum laut internasional mengalami perkembangan panjang dari Mare Liberum dan Mare Clausum di abad ke-17 hingga akhirnya disepakati satu sistem hukum laut yang komprehensif, yaitu UNCLOS 1982 atau yang biasa disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Konvensi ini menjadi dasar pengaturan seluruh wilayah laut dunia, termasuk yang pertama laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil, lalu ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen hingga 350 mil laut. Namun penerapan UNCLOS tidak selalu mudah karena delimitasi atau penetapan batas antar negara seringkali menimbulkan sengketa. Contohnya sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Lalu ada sengketa Ghana dan Pantai Gading di Afrika. Lalu yang ketiga ada hingga kasus Norwegia dan Rusia di Laut Barents. Semua ini menunjukkan bahwa walaupun UNCLOS menjadi payung hukum, implementasi dan penegakannya masih menjadi tantangan besar sampai saat ini. Lalu kita bahas tentang kondisi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Sebagai negara pantai dan negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak perbatasan laut dengan negara lain. Beberapa batas maritim yang sudah disepakati antara lain yang pertama dengan Australia, ZEE dan landas kontinen 1997 dan diperbarui 2023. Dengan Filipina, ZEE tahun 2014 dan dengan Singapura di sebagian wilayah Selat Singapura tahun 2009 dan 2014. Namun masih ada batas yang belum tuntas seperti yang pertama dengan Malaysia di Laut Sulawesi dan wilayah Ambalat, lalu dengan Timor Leste di Laut Timor, dan dengan Vietnam yang menyepakati sebagai landas kontinennya pada tahun 2022. Sengketa-sengketa ini memperlihatkan bahwa delimitasi batas laut merupakan isu strategis yang masih dihadapi Indonesia sampai saat ini. Lalu kita menuju bagian ketiga, yaitu analisis kritis terhadap UNCLOS tahun 1982. Di situ ada pertanyaan tentang apakah UNCLOS 1982 sudah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan? Jawabannya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kalau misalnya iya, dari sisi positif, UNCLOS memberi keuntungan besar bagi Indonesia. Yang pertama, mengakui konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Hasil perjuangan diplomatik panjang sejak deklarasi Juanda tahun 1957. Lalu yang kedua, menyatukan seluruh laut, pulau sebagai perairan kepulauan di bawah kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, memberikan eksklusif mengelola sumber daya di ZEE sejauh 200 mil laut. Namun ada juga tantangan, Indonesia wajib memberikan hak lintas lalur laut kepulauan Archipelagic Sea Land Passage bagi kapal asing termasuk kapal perang. Yang kedua, ada juga kekurangannya, yaitu di sisi lain penegakan hukum di wilayah laut luas seperti ZEE masih sulit, misalnya pada kasus illegal fishing di Natuna Utara. Yang ketiga, selain itu, klaim pihak Tiongkok dengan Nine Dash Line masih mengganggu kedaulatan maritim Indonesia. Jadi, meskipun UNCLOS telah memberi landasan kuat, penerapan dan penegakannya memerlukan diplomasi dan kemampuan pengawasan laut yang lebih baik. Lalu yang ke bagian yang keempat, ada tentang pertanyaan dasar. Yaitu pertanyaannya yang pertama, apakah perbedaan perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang perairan pedalaman yaitu berada di sisi darat garis pangkal. Di bawah kedaulatan penuh negara, kapal asing tidak memiliki hak lintas di wilayah ini. Lalu ada laut teritorial membentang sejauh 12 mil dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi kapal asing berhak melakukan lintas damai atau innocent passage. Yang ketiga, ada perairan kepulauan, yaitu perairan di antara pulau-pulau dalam negara kepulauan seperti Indonesia. Negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi harus membuka alur laut kepulauan bagi kapal asing untuk melintas terus-menerus tanpa berhenti. Semua aturan ini diatur dalam pasal 2-54 UNCLOS tahun 1982.
Lalu pertanyaan yang kedua yaitu pentingnya konsep negara kepulauan bagi Indonesia. Konsep negara kepulauan sangat penting karena yang pertama menyatukan laut dan darat Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Yang kedua menegaskan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Yang ketiga memperluas yurisdiksi laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Namun, Indonesia juga harus menjaga keseimbangan antara kedaulatan dan kebebasan pelayaran internasional dengan mengatur secara jelas alur lintas kapal asing sesuai UNCLOS. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu tantangan dan penutupnya. Hingga kini Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan maritim utama. Yang pertama, penegakan hukum terhadap pencurian ikan dan pelanggaran wilayah laut. Yang kedua, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Lalu yang ketiga, tekanan geopolitik di Laut Natuna Utara. Yang keempat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan nasional. Sebagai penutup, UNCLOS 1982 menjadi tonggak penting bagi pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, tugas kita belum selesai. Perlindungan kedaulatan, peningkatan kemampuan maritim, dan diplomasi laut harus terus diperkuat agar Indonesia benar-benar menjadi poros maritim dunia. Lalu saya tambahkan beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama saya mengambil dari United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS Montego Bay 1982. Lalu saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Lalu ada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Lalu ada buku dari Jalal Hasyim yaitu yang berjudul Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut Internasional Jakarta tahun 1995. Dan yang terakhir, buku dari Hairul Anwar yaitu berjudul Hukum Laut Internasional tahun 2018. Baik, sepertinya itu saja penjelasan materi ujian tengah semester ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.